Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, nama saya Maya Renongan dengan NIM 231420101, kelas A2 semester 2, Fakultas Keperawatan Universitas Muhammadiyah Indonesia Manado. Pada saat ini saya akan menjelaskan tentang penyakit meningitis untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Pendidikan Promosi Kesehatan dengan dosen pengampu Nurse Fania Tampilang SKM. Termasuk dalam definisi meningitis. Meningitis adalah peradangan pada selaput pelindung yang menutupi otak dan sumsum tulang belakang yang disebut meninges. Penyakit ini dapat disebabkan oleh infeksi virus, bakteri, atau jamur dan gejalanya termasuk sakit kepala, demam tinggi, leher kaku, dan sensitivitas terhadap cahaya. Meningitis bakteri adalah bentuk yang paling serius dan memerlukan perawatan medis segera karena dapat berakibat fatal atau menyebabkan komplikasi serius. Etiologi meningitis. Penyakit meningitis meliputi beberapa jenis agen penyebab infeksi, yaitu pertama bakteri Neisseria meningitidis atau meningococcus, yang kedua Streptococcus pneumoniae atau Pneumococcus, ketiga Haemophilus influenzae tipe B, yang ketiga Listeria monocytogenes, yang keempat Escherichia coli atau terutama pada bayi yang baru lahir, yang kedua virus, yang pertama enterovirus, yang kedua virus herpes simplex atau HSV, yang ketiga virus varicella zoster atau penyebab cacar air dan Hesper zoster, yang keempat virus gondok, yang kelima virus HIV. Tanda dan gejala meningitis. Tanda dan gejala penyakit meningitis dapat bervariasi tergantung pada penyebabnya, namun secara umum meliputi yang pertama demam tinggi mendadak, kedua sakit kepala parah yang berbeda dari sakit kepala biasa, ketiga leher kaku yang sulit digerakkan, keempat mual dan muntah, kelima sensitivitas terhadap cahaya atau fotobia, keenam kebingungan atau kesadaran menurun, ketujuh ruam kulit atau terutama pada meningitis bakteri seperti meningococcus, kejang pada bayi dan anak-anak termasuk iritabilitas, kurang nafsu makan, menangis berlebihan, dan ubun-ubun atau bagian lunak di atas kepala yang menonjol. Termasuk dalam komplikasi meningitis. Komplikasi penyakit meningitis dapat sangat serius dan meliputi pertama kehilangan pendengaran, yaitu kerusakan pada saraf pendengaran atau struktur telinga, yang kedua kerusakan otak, yaitu meningitis dapat menyebabkan pembengkakan otak yang dapat merusak jaringan otak, yang ketiga kejang, yaitu meningitis dapat menyebabkan kejang yang berulang, yang keempat gangguan kognitif, yaitu kesulitan dalam memori, konsentrasi, dan kemampuan belajar, kelima gagal ginjal, yaitu infeksi yang berat dapat memengaruhi fungsi ginjal, keenam masalah motorik, yaitu kelemahan otot atau ketumpahan sebagian, yang ketujuh hidrosephalus, yaitu penumpukan cairan di dalam otak, yang kedelapan gangren, yaitu pada kasus yang parah aliran darah yang buruk dapat menyebabkan jaringan mati, memerlukan amputasi. Patofisiologi meningitis. Pertama, invasi patogen, yaitu patogen bakteri, virus, jamur atau parasit masuk ke tubuh melalui saluran pernafasan, telinga, atau aliran darah dan mencapai sistem saraf pusat. Yang kedua, penetrasi ke cairan cerebrospinal atau CSP, yaitu patogen melewati penghalang darah otak dan masuk ke dalam cairan cerebrospinal yang mengelilingi otak dan sumsum tulang belakang. Yang ketiga, replikasi dan peradangan, yaitu setelah masuk ke CSFP, patogen mulai berkembang biak. Sistem kekebalan tubuh merespon dengan melepaskan sitokin dan mediator peradangan untuk melawan infeksi. Yang keempat, peradangan meninge. Proses peradangan menyebabkan pembengkakan pada meninges, selaput yang meliputi otak dan sumsum tulang belakang. Pembengkakan ini meningkatkan tekanan intrakranial. Yang kelima, gangguan fungsi otak. Pembengkakan dan peningkatan tekanan intrakranial dapat mengganggu aliran darah di dalam oksigen ke otak, menyebabkan kerusakan jaringan otak dan disfungsi neurologis.
Yang keenam, respon imun dan komplikasi. Respon imun yang kuat dapat menyebabkan kerusakan pada jaringan sehat di sekitar meninges, berkontribusi pada komplikasi seperti kerusakan otak, gangguan saraf, dan pembentukan abdomen. Masuk dalam pemeriksaan penunjang meningitis. Yang pertama, fungsi lumbal atau lumbal punikutur, yaitu mengambil sampel cairan cerebrospinal atau CFC. Yang kedua, tes darah, yaitu dilakukan untuk mendeteksi infeksi dan memeriksa tanda-tanda peradangan seperti peningkatan jumlah sel darah putih dan protein C reaktif atau CRP. Yang ketiga, kultur darah, yaitu mengidentifikasi bakteri penyebab infeksi dengan menumbuhkan dari sampel darah. Yang keempat, pemeriksaan mikroskopis dan kultur CFC, yaitu menemukan patogen dalam CFC melalui mikroskop dan kultur untuk mengidentifikasi bakteri dan jamur. Yang kelima, polymerase chain reaction atau PCR, yaitu tes molekuler untuk mendeteksi materi genetik virus atau bakteri dalam CFV. Yang keenam, pemeriksaan imaging, yaitu CT scan atau MRI otak untuk memeriksa komplikasi seperti abses pembengkakan otak. Yang ketujuh, tes serologi, yaitu mendeteksi antibodi atau antigen spesifik dalam darah atau CFC untuk mengidentifikasi infeksi virus atau bakteri tersebut. Diagnosa keperawatan. Yang pertama, risiko infeksi terkait dengan agen infeksius yang masuk ke dalam sistem saraf pusat. Yang kedua, nyeri akut, yaitu terkait dengan peradangan meninges yang menyebabkan sakit kepala hebat. Yang ketiga, ketidakstabilan suhu tubuh, yaitu terkait dengan demam akibat respons inflamasi terhadap infeksi. Yang keempat, kerusakan mobilitas fisik, yaitu terkait dengan kelemahan atau nyeri akibat penyakit dan perawatan di rumah sakit. Yang kelima, gangguan persepsi sensori, yaitu terkait dengan peningkatan tekanan intrakranial yang mempengaruhi fungsi otak dan saraf. Yang keenam, ansietas, terkait dengan ketidakpastian diagnosis dan pengobatan serta ketidaknyamanan fisik. Yang ketujuh, defisit perawatan diri, yaitu terkait dengan kelemahan, nyeri, atau penurunan kesadaran yang menghalangi kemampuan melakukan aktivitas sehari-hari. Yang kedelapan, risiko kekurangan volume cairan, yaitu terkait dengan demam tinggi, muntah, atau kurangnya asupan cairan. Yang kesembilan, gangguan pola tidur, yaitu terkait dengan nyeri, ketidaknyamanan atau lingkungan rumah sakit.